Setelah membantu Teh Mina dan Bikwati, seperti biasa, jika pagi Ana akan membangunkan Stefan dan membersihkan kamarnya Stefan sebelum ia berangkat kuliah. Ana membuka pintu dan masuk. Ia sedikit kaget melihat Stefan yang sudah duduk bersandar di headboard tempat tidur sambil membaca buku. "Tuan sudah bangun?" tanya Ana. Stefan hanya menjawab dengan deheman dan mata masih fokus membaca buku. "Tumben Tuan sudah bangun. Biasanya susah sekali dibangunin," tanya Ana berani. Sudah seminggu Ana bertugas membersihkan kamar Stefan. Ia agak heran, biasanya kemarin-kemarin sangat susah dibangunin. Dan sekarang, ia sudah bangun sebelum Ana membangunkannya. "Jangan banyak bicara, cepat selesaikan saja tugasmu," jawab Stefan tanpa menoleh. Ana mulai membersihkan kamar Stefan. Stefan memperhatikan gerak Ana saat membersihkan kamarnya. Sesekali terdengar senandung pelan dari bibir Ana. Tanpa ia sadari, ia menyunggingkan bibirnya tersenyum melihat Ana. "Kamu sangat suka menyanyi ya?" tanya Stefan. "Iya Tuan. Bagaimana suara saya Tuan?" Ana bertanya dengan senyuman manisnya. "Dek, Tuan. Tuan." Karena tidak ada jawaban Stefan, Ana mengipaskan 5 jarinya depan wajah Stefan yang sedang melamaun. Apa?" ucap Stefan gugup. "Bagaimana suaraku? Bagus gak?" tanya Ana lagi. "Biasa aja," jawab Stefan. Selesai," ucap Ana sambil meletakkan pewangi ruangan ke dalam laci nakas. Sangat cepat dan mudah membersihkan kamar Stefan yang karena kamarnya memang tidak berantakan, cuma membersihkan debu-debu dan dipel, lalu menyemprotkan pewangi ruangan. "Siapkan air hangat saya," perintah Stefan dan hanya anggukan jawaban Ana. Ana masuk ke kamar mandi dan menyiapkan air hangat untuk Stefan. Setelah merasa suhu panasnya cukup, ia keluar dan memberitahu Stefan kalau airnya sudah siap. Setelah Stefan masuk ke kamar mandi, Ana juga menyiapkan pakaian kerja untuk Stefan. Sudah seminggu ini juga ia menyiapkan pakaian Stefan. "Berasa ngurus laki nih aku," monolog Ana sambil meletakkan setelan pakaian di atas tempat tidur. "Tapi memang laki aku kan ya? Cuma akunya bini rahasia." Ana mengerucutkan bibirnya. Kalau diingat, Ana sangat kesal dengan statusnya. Stefan menikahinya hanya untuk jadi pembantunya. Tapi ia dengan lapang dada menerima semuanya. "Ngapain kamu bicara sendiri?" Stefan tiba-tiba sudah berada di belakang Ana. Tuan." Ana terperanjat kaget, tiba-tiba suara Stefan tepat di belakangnya. Ia memutar tubuhnya menghadap Stefan dan Ana langsung menutup matanya dengan kedua tangannya. "Apa yang Tuan lakukan? Kenapa keluar hanya menggunakan handuk?" Ana begitu gugup mendengar langkah Stefan semakin mendekat ke arahnya. "Kenapa? Kamar saya. Terserah saya mau pakai handuk. Atau telanjang pun terserah saya." "Iya. Tapi masih ada aku di kamar Tuan. Tuan sungguh menodai mataku. Pertama Tuan menodai bibirku, sekarang mataku," cecar Ana yang masih menutup matanya. "Jadi ini pertama kalinya kamu melihat tubuh pria?" tanya Stefan dengan sedikit tersenyum. Entah kenapa ia suka mendengar jika Ana sebelumnya tidak pernah melihat tubuh pria. Bahkan dia yang mengambil ciuman pertama Ana. "Apaan sih Tuan? Cepat pakai bajunya." "Sudah," ucap Stefan sambil mengancingkan kemejanya. Ana membuka tangannya sedikit, mengintip apa benar yang Stefan katakan. Ia bernafas lega, ternyata benar Stefan sudah mengenakan baju. Mata Ana tertuju fokus pada Stefan yang sedang mengancingkan kemejanya. Ia merasa terpesona melihat Stefan.
dengan rambut yang masih berantakan dan kancing baju yang belum sepenuhnya terkancing. Menurutnya Stefan sangat tampan seperti itu. Ais, apaan sih aku? Batin Anna sambil menggeleng, menepis pemikirannya. Kenapa? Stefan heran melihat keanehan Anna. Gak apa-apa. Jawab Anna cepat. Tuan, dasinya miring. Ucap Anna memperhatikan Stefan memasang dasi sedikit miring. Mana? Stefan bercermin membetulkan dasinya namun masih tetap miring. Sini biar ku bantu. Anna berjalan menghampiri Stefan. Emang bisa? Stefan meremehkan. Tuan meremehkan saya? Walaupun saya dari kampung, tapi saya bisa memakaikan dasi. Oh ya. Bagaimana bisa? Kami dulu sekolah juga mengenakan dasi tuan. Ya sudah, coba benerin. Anna langsung menghadap Stefan. Ia mengulurkan tangannya. Karena tubuh Stefan yang tinggi membuat Anna tidak sampai. Coba tuan menunduk. Ucap Anna. Kamu memerintah saya? Enak saja. Stefan tidak mau untuk menunduk. CK. Anna berdecak kesal kemudian ia mengambil bangku kecil di bawah tempat tidur. Ia naik ke atas bangku. Walaupun belum bisa menyamakan tinggi Stefan, tapi tangannya masih sampai untuk membenarkan dasi Stefan. Tangan Anna terulur ke leher Stefan membenarkan dasi. Nah, begini kan rapi. Anna mengibaskan tangannya di baju bagian bahu Stefan. Dan entah bagaimana mata mereka kini saling beradu, menatap menyelami rasa yang timbul. Jantung mereka berpacu berdetak lebih kencang. Kenapa ini? Jantungku lagi gak sehat nih. Batin Anna. Apa ini? Rasa apa ini? Batin Stefan tidak mengerti kenapa jantungnya berdetak tidak normal saat berdekatan dengan Anna. Sudah tuan. Anna menepis perasaannya dan hendak menjauh dari tubuh Stefan. Namun ia lupa jika ia berpijak di atas bangku sehingga ia limbung. Tergelincir refleks menarik dasi Stefan sehingga Stefan pun ikut limbung terjatuh dan menimpa tubuh kecil Anna. Wajah mereka sangat dekat dengan posisi ini. Hanya beberapa centi saja hidung mereka akan menempel. Mereka bisa saling merasakan nafas satu sama lain menembus kulit mereka. Nafas mereka tercekat seperti kurang pasokan oksigen. Stefan melihat Anna. Ia bisa melihat kecantikan alami Anna dengan jarak sedekat ini. Kulit putih, bulu mata lentik, bibir merah dan basah karena Anna menggunakan lip tint dan pelembab bibir. Jakun Stefan turun naik melihat keindahan di depan matanya. Gairahnya otomatis bangkit. Ia semakin mendekatkan wajahnya pada Anna. Anna yang menyadari hal yang akan Stefan perbuat langsung menghentikan. Tuan sangat berat. Tubuhku sakit. Ucap Anna. Stefan tersadar. Kemudian ia bangkit. Kamu apa-apaan narik dasi saya? Ucap Stefan ketus sambil memperbaiki dasi ya. Ya sudah tuan, saya permisi. Anna langsung berlari keluar dari kamar Stefan. Apa ini? Kenapa rasanya aneh? Stefan memegangi dadanya sambil menatap punggung Anna yang sudah hilang keluar kamarnya. Di kampus, Anna mengitari pandangannya mencari seseorang. Via. Dia sedang mencari sahabatnya Via. Biasanya Via lebih dulu datang dan menunggunya di gerbang depan. Tapi hari ini ia tidak menemukan sahabatnya itu. Via gak ada. Apa dia gak masuk hari ini ya? Tanyanya dalam hati. Saat dia hendak melangkah terdengar suara klakson mobil melewati gerbang dan berhenti tepat dekat ia berdiri. Ia mengernyitkan dahinya melihat mobil yang ia kenal itu. Anna terfokus melihat pintu mobil yang sedang dibuka dan ternyata seseorang yang sangat ia kenal. Hina. Sapa Via keluar dari mobil itu. Hi, Via.
Ana sedikit kaget melihat Via keluar dari mobil kakak kelas mereka. Tin. Tin. Suara klakson kembali berbunyi dan melaju meninggalkan Ana dan Via. Via. Kamu bareng Bang Rama? Kalian pacaran? Tanyanya langsung karena penasaran. Bukannya langsung menjawab Ana. Via tertawa mendengar pertanyaan Ana. Kenapa tertawa? Ucap Ana lagi. Ana, kamu lucu deh. Sejak kapan kakak adik boleh pacaran? Hah? Ana ngelek masih belum paham. Gue dan Kak Rama itu aduk kakak. Hah? Jadi Bang Rama itu? Iya, dia kakak gue. Jawab Via. Kamu gak pernah cerita Via? Lo kan gak ada nanya. Jawab Via santai. Ceka, kamu is. Ana memukul pelan lengan Via. Kenapa? Kamu suka sama kakak gue? Kamu tadi cemburu lihat gue bareng Kak Rama? Tanya Via menaikkan alisnya. Apaan sih kamu Via? Gak nyambung, kok kesana pula pertanyaannya? Ana kesal dengan pertanyaan Via dan beranjak pergi meninggalkan Via. Ana tungguin gue. Via ikut menyusul Ana dan mensejajarkan langkah mereka. Kalau lo suka gak apa-apa lagi nah. Gue setuju kok kalau lo jadian sama kakak gue. Sambung Via sambil tetap berjalan di sisi Ana. Apaan sih Via? Gak lah. Kenapa? Tanya Via penasaran. Masa Ana gak suka dengan kakaknya? Secara kakaknya ganteng, baik, ramah. Bahkan banyak cewek yang ingin menjadi pacar kakaknya. Kak Rama kan ganteng, baik lagi. Masa lo gak tertarik dengannya? Cewek lain aja banyak yang ngantri pengen jadi pacar kakak gue. Dan lo? Sambung Via. Itu cewek lain, tidak denganku Via. Ucap Ana meletakkan tasnya serta menarik kursinya dan duduk. Via pun juga duduk di kursinya. Tak lama mereka duduk, jam kuliah pun dimulai. Mereka mengikuti mata kuliah hingga selesai jam kedua. Dan saatnya istirahat melepas penat beberapa jam menguras otak. Di kantin. Ini pesanan Lona. Via meletakkan 2 mangkuk bakso di meja. Makasih ya Via. Ucap Ana tersenyum. Pulang kampus nanti lo ada waktu gak? Temenin gue belanja. Tanya Via sambil mengunyah baksonya. Kamu tahu sendiri kan Via, aku ini hanya pembantu. Dan harus pulang saat sudah jam pulang. Gak mungkin aku keluyuran. Sudah syukur aku diizinin kuliah Via. Lirih Ana. Maaf ya aku gak bisa nemenin. Sebelumnya Ana sudah menceritakan pada Via jika ia hanya seorang pembantu yang memiliki majikan yang sangat baik. Sehingga ia bisa kuliah. Bahkan di kampus terkenal dan termasuk elit. Padahal gue pengen jalan bareng nah. Tapi gak apalah. Tapi coba deh sesekali minta izin sama majikan lo. Siapa tahu dikasih izin. Menurut cerita lo kan majikan lo itu baik. Saran Via. Iya, majikan aku tuh baik banget. Tapi aku gak mau manfaatin kebaikannya Via. Ana kembali menyuap baksonya hingga tandas. Kemudian meneguk air dingin di dalam botol kaca. Mereka kembali ke kelas. Namun sudah beberapa menit dosen mereka tidak kunjung datang. Ternyata dosen yang mengajar saat jam ini tidak masuk. Bising banget, sesak gue. Cabut yuk. Via berdiri sambil mengambil tasnya dan menakutkannya di bahunya. Cabut. Bolos maksud kamu? Tapi kan nanti ada kelas lagi Via. Ceka, bukan bolos nah. Maksud gue sekarang kita keluar dulu. Di sini bising. Via menarik Ana dan berjalan keluar kelas. Ya aku gak tahu. Kalau di kampungku cabut itu ya bolos. Jawab Ana tertawa. Via melihat jam di pergelangan tangannya. Lihat Kak Rama latihan yuk.
Ucap Via yang masih menarik lengan Ana. Latihan? Latihan apa? Nyanyi. Jawab Via. Bang Rama jurusan seni? Tanya Ana yang memang tidak tahu soal Rama. Dan ia pun tidak mau tahu semua itu. Bukan berarti ia tidak menyukai Rama. Cuma ia merasa tidak perlu kepo dengan kehidupan orang. Bukan. Kak Rama jurusan manajemen. Cuma ia ikut gabung bandnya kampus menyakiti hobinya. Ana hanya manggut-manggut dengar penjelasan Via. Hanya 5 menit mereka sudah sampai di aula tempat Rama dan kawan-kawan latihan. Terlihat Rama yang bernyanyi berdiri memegang mic. Suaranya sangat indah. Semua yang mendengar suaranya pasti akan hanyut. Apalagi yang bernyanyi cowok setampan Rama. Gimana Ana? Suara Bang Rama sangat bagus. Puji Ana. Lo juga suka nyanyi kan? Gimana kalau lo ikut gabung Na? Kebetulan mereka nyari vokalis cewek juga. Via tahu jika Ana suka bernyanyi karena ia sering mendengar Ana bernyanyi saat berjalan ke kantin. Bahkan saat jam kuliah pun Via sering mendengarnya. Walaupun dengan suara yang pelan dan hanya Via yang mendengar karena jarak duduknya berdekatan. Ana menunjuk dirinya. Gak lah. Aku memang suka tapi suaraku gak bagus. Malulah.